Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Nusantara Siang, dan bagi Anda yang tadi sudah bergabung bersama kami di segmen sebelumnya, kami sudah menyampaikan satu tayangan mengenai bagaimana di kawasan Sawah Besar ini dibentuk tim pemburu vaksin untuk juga mendukung program percepatan vaksinasi yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo. Nah, saat ini kita akan berdialog lebih jauh di Dialog Nusantara Siang. Bersama saya sudah ada Kapolsek Sawah Besar AKP Maulana Mukarrom. Selamat siang Mas Maulana. Selamat siang, Mbak. Iya Mas Maulana, salam sehat Mas. Salam sehat. Mas Maulana, ini bisa mungkin diceritakan sedikit bagaimana sampai akhirnya dibentuk tim pemburu vaksin ini? Ya, apa ya, Mbak? Ya, ini pemburu vaksin. Vaksin ini dari berbagai, baik itu dari ada Kecamatan Sop, terus ada dari FK Cara, dan relawan-relawan tugasnya sama, bersama Satgas itu belusukan rumah yang Iya, Mas Maulana, mohon maaf ini suaranya terputus-putus. Mungkin bisa dijelaskan lagi? Ya, jadi tim pemburu ini dibentuk, Pak, dari tiga pilar ya. Tiga pilar besar, unsur TNI Polri, SAR, terus dari Ormas FK dan unsur relawan. Ini kita bentuk grup secara humanis masyarakat belum melaksanakan, di mana yang kita sekarang kita sedang program percepatan vaksin, terus di Polda Metro vaksin Merdeka. Program vaksin ini diberdirikan memang masih sesuai dari dilakukan vaksinnya untuk membantu kegiatan buat berusukan ke atau warga ajak sampai mengantar ke gerai vaksin. Baik, jadi ini memang dibentuk bersama-sama dengan tiga pilar untuk membantu percepatan vaksinasi, dan nanti warganya juga akan dibawa ke gerai. Ini mohon maaf Mas Maulana karena koneksinya sepertinya kurang baik sehingga terputus-putus. Nanti kita akan lanjutkan kembali usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Siang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Nusantara Siang, kita masih di segmen Dialog Nusantara Siang bersama dengan Kapolsek Sawah Besar AKP Maulana Mukarrom. Selamat siang Mas Maulana, tadi kita lanjutkan kembali ya. Ini jadi tim pemburu vaksin ini sudah dibentuk untuk mendukung program percepatan vaksinasi begitu ya. Nah, ini dibentuk sejak kapan? Ya, tim ini dibentuk kemarin kita apelkan, Mbak, di lapangan Banteng, terus langsung action. Target kita tanggal 17 Agustus, Mbak, 17 Agustus, insya Allah mudah-mudahan khususnya di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat dapat mencapai herd immunity, sehingga hikmatnya tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan kita, dapat masyarakat khususnya di wilayah Sawah Besar bisa
bisa mencapai herd immunity, Mbak. Jadi dari tanggal 5 Agustus kemarin ya, Mas Maulana ya. Betul, Mbak, betul, Mbak. Artinya dalam 12 hari ini diharapkan bisa tercapai herd immunity. Memang dalam satu kawasan atau area sawah besar sendiri ini berapa banyak warganya? Untuk sesuai persentase, sekitar 60% sih sebenarnya sudah hampir semua dilakukan vaksin, Mbak. Tapi target kita sampai 80%, mudah-mudahan tanggal 17 bisa tercapai, Mbak. Oke, siap. Jadi 12 hari 20% akan terkejar ya, Mas Maulana Insya ya. Allah, Mbak. Insya Allah, Mbak. Baik, ini sebenarnya cukup banyak ya orangnya yang tergabung di dalam tim ini, ada 300 orang. Ini dari mana saja, Mas Maulana? Dan berapa lama sih sosialisasi atau perekrutannya itu sampai orang-orang yang ada di tim ini berpartisipasi? Jadi kita awalnya ada ada kegiatan namanya vaksin merdeka. Di wilayah sawah besar ada 6 titik, terus ada di beberapa RW yang memang rendah ya, masih rendah persentasenya. Nah, dibentuknya relawan-relawan ini atas inisiasi dari 3 pilar, Mbak. Lalu dari elemen-elemen masyarakat, ketika kita lempar, ayo kita sama-sama ajak warga kita yang belum divaksin untuk kita antar ke gerai vaksin. Ternyata animo dari masyarakat relawan itu sangat tinggi. Ayo Pak, kita sama-sama. Dan kita selalu sampaikan bahwa situasi ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja atau dari unsur TNI Polri, namun kita harus sama-sama berkolaborasi untuk sama-sama mensukseskan kegiatan percepatan vaksin sehingga khususnya di wilayah kita bisa cepat lepas dari virus corona gitu, Mbak. Jadi suasana kebatinan dari masyarakat itulah yang kita gelorakan. Alhamdulillah 300 relawan siap untuk bersama-sama mengajak, menghimbau secara humanis warga-warga yang belum divaksin untuk didorong ke gerai vaksin merdeka. Dari mana saja ini 300 orang ini? Apakah semuanya warga sawah besar atau ada dari daerah lainnya? Ya, 300 orang ini dari unsur TNI Polri, Mbak, dari kecamatan, terus dari anggota PPSU, terus dari Ormas, dari FKDM, dari Mitra dari Citra Bayangkara. Nah, itulah relawan-relawan yang sekarang tergabung dalam tim pemburu vaksin. Oke, sebelumnya saya ingin menanyakan dulu bagaimana sih kondisi dari kasus COVID-19 di sawah besar sendiri? Kasus aktif khususnya hari ini alhamdulillah, Mbak, kita cukup bersyukur mulai dari kemarin kasus aktif memang tinggi ya, Mbak ya. Sekarang alhamdulillah turunnya sangat drastis, kesembuhan juga sudah alhamdulillah banyak. Paling tiap hari kita menerima laporan itu kasus aktif 5, 10 sampai 15, Mbak, itu udah paling banyak itu, Mbak. Sebelumnya? Yang sebelumnya itu sampai 50, 60 sampai 100, Mbak. Ini memang sekarang karena memang kasusnya yang secara alami menurun dengan tegaknya prokes atau memang 3T-nya yang menurun nih, Mas Maulana? Ya, jadi kegiatan-kegiatan terus mulai dari program himbauan protokol kesehatan, terus mulai dari penerapan PPKM serta percepatan vaksin, itulah bentuk-bentuk ikhtiar kita, Mbak. Ya, alhamdulillah, saya jujur khususnya di wilayah sawah besar betul-betul sangat signifikan, Mbak, turunnya, Mbak. Kalau untuk sikap dari masyarakat sendiri menerapkan protokol kesehatan seperti apa di sana? Ya, awalnya sih memang
memang kita ini ya Mbak, namanya dinamika di lapangan pasti kita ketemu halangan, rintangan, terus kita sampaikan ke warga juga, mungkin warga juga dengar, tapi tidak melaksanakan. Tapi kita terus apa namanya, terus melakukan, kita terus himbau. Ya alhamdulillah sekarang kalau ngelihat patroli 3 pilar itu Mbak dari jauh itu, kalau anggota nggak pakai masker tuh langsung cepet-cepet buru-buru pakai masker tuh Mbak. Nah, kalau begitu menurut Maulana ini sebenarnya, eee, masyarakat atau warga di Sawah Besar sendiri sebenarnya kesadarannya untuk menerapkan protokol kesehatan ini sudah mulai meningkat ataukah memang, perlu ada pengawasan, terus-menerus seperti ini? Ya alhamdulillah Mbak, mulai dari himbauan kita, baik itu di lapangan, kita sering war-war juga ke masyarakat. Alhamdulillah sekarang masyarakat tingkat kesadarannya sudah mulai naik, Mbak. Jadi sudah berbuah hasil begitu ya dengan ikhtiar yang, konsisten setiap hari Alhamdulillah, Mbak, ditegakkan. alhamdulillah. Baik. Namun gini, Mbak, apa namanya, kita juga jangan cepat berpuas diri. Saya sampaikan selalu dengan anggota, terus dengan relawan, kita terus melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan masif, himbauan protokol kesehatan dan lain-lain sehingga tetap terjaga, Mbak. Nah ini sebenarnya Nggak boleh kendor, nggak boleh kendor. jangan jangan kasih kendor gitu ya Mas Maulana ya. Iya, Mbak. Nah ini dari 300 orang ini sebenarnya apa yang dilakukan? Apa tugas mereka? Apakah ikut juga menyuntikkan vaksinasi atau seperti apa? Menyuntikkan vaksin atau seperti apa? Ya, tugas dari tim pemburu vaksin ini sudah kita bagi-bagi, Mbak, khususnya di wilayah-wilayah yang memang ada gerai vaksin Merdeka. Lalu bersama-sama RT, RW punya by name by address, Mbak. Oke, jadi menyisir ya rumah-rumah warga. Iya, menyisir, Mbak. Ya. Gitu, Ini Mbak, belusukan, Mbak. belusukan. Kita mengajar. Baik, selama bertugas ini ada penolakankah dari warga? Alhamdulillah sampai dengan saat ini warga mau ya Mbak ya, maksudnya diajak, digerakin. Intinya gini Mbak, kalau kami lihat memang apa namanya ada beberapa warga yang memang belum teredukasi Mbak tentang masalah vaksin. Nah ini salah satunya tim pemburu vaksin ini juga selain menghimbau juga mengedukasi Mbak warga-warga yang belum divaksin gitu Mbak. Jadi ini selama dalam bertugas ini apa cerita-cerita menarik yang muncul dalam waktu sejak kemarin berarti ya? Ya, kalau cerita-cerita menarik Mbak, jadi terkadang kita datangi rumah warga, terus kita kasih tahu, kita himbau, nanti kita tunggu ya di gerai, gitu kan, nanti kita fasilitasi untuk vaksin. Tapi ternyata masih banyak juga yang nggak mau itu ya, maksudnya harus benar-benar diajak. Namun kita juga nggak kalah, maksudnya ada siasat lagi nih Mbak. Jadi rumah-rumah yang memang sudah divaksin itu kita tempelin stiker Mbak. Jadi ketahuan ya kalau ada Iya. yang belum berarti ketahuan karena ada Iya, stikernya kalau sudah ya. Iya Mbak. Nah, Jadi ada 5 rumah yang kita tempel stiker, misalnya ada salah satu rumah yang belum ditempel stiker, jadi mungkin kita menimbulkan feeling guilty Mbak. Jadi sebelah-sebelahnya sudah, tetangga-tetangganya sudah gitu. Kenapa dia sendiri belum? Ini kalau yang tidak mau ini enggan divaksinasi karena memang takut ke gerai vaksin, takut tertular atau karena apa alasannya Mas Maulana? Kalau kita lihat khususnya di kawasan padat penduduk ya Mbak, makanya sekarang banyak sekali
inovasi khususnya kayak di Polres Jakarta Pusat itu kita buat gerai vaksin mobile. Jadi gerai vaksin mobile itu mendatangi warga langsung, sama seperti vaksin Merdeka ini berdiri di tengah-tengah RW. Jadi ternyata banyak masukan-masukan dari masyarakat bahwa, aduh Pak, kalau ke gerai yang di sana jauh, kita butuh ongkos, butuh apa. Nah, sekarang kita buka di tengah-tengah warga nih. Nah, alhamdulillah grafiknya sedikit demi sedikit naik, Mbak. Kalau untuk pembentukan 300 orang ini, mencari 300 orangnya ini ada kendala tidak, Pak? Alhamdulillah nggak ada kendala sih, Mbak. Jadi kita menggunakan unsur-unsur 3 pilar, ya kan? Kayak di kecamatan itu ada PPSU, ada Pol PP, kita gunakan Pak Camat untuk merangkul. Terus dari TNI, Polri itu kan ada Mitra Citra Bayangkara yang memang di bawah binaan dari TNI Polri, ya itu kita ajak. Ya alhamdulillah animonya mereka tinggi ya, Mbak. Ini kenapa sampai harus 300 orang? Apakah itu perhitungan 300 orang ini apakah bisa mencakup atau menjangkau semua warga? Kalau sekarang kan yang kita fokuskan RW-RW yang memang masih rendah untuk masyarakatnya, masih banyak yang belum divaksin. Terus adanya 6 lokasi gerai vaksin Merdeka. Nah, itu yang kita fokusin, Mbak. Jadi nggak menyebar kemana-mana, kita fokusin ke 6 RW tersebut. Ini di mana saja, Pak? Mungkin ada warga yang saat ini menonton dan masih belum tahu di mana saja gerainya, bisa mendatangi ke sana? Mas Maulana? Ya. Pertama, halo. Iya, silakan. Ada di Karanganyar itu. Halo, Mbak. Iya, silakan, Mas. Yang pertama ada di Karanganyar, Mbak. Iya, Karanganyar. Itu di bawah payung beton. Itu di lapangan Bulsal itu Reges. Yang kedua itu ada di Jalan Kartini. Terus ada di Pasar Baru di RW 2, Mbak, dekat Pasar Baru. Baik. Ya pasti ada di 6 Terus gerai. ada 2 lokasi di. Baik, Mas Maulana, ini sayang sekali koneksinya masih kembali terkendala. Jadi tadi sudah saya tangkap sedikit ada di Karanganyar, kemudian Jalan Kartini, dan juga di Pasar Baru, dan juga ada beberapa titik lainnya. Ini juga diharapkan masyarakat atau warga yang belum divaksinasi ingin akhirnya tergerak begitu ya, ingin juga divaksinasi segera dan mendatangi tempat-tempat itu agar segera terbentuk herd immunity di sana dan bisa tercapai target di 17 Agustus sudah semuanya divaksinasi. Terima kasih banyak Mas Maulana. Sama-sama, Mbak.